Siapa itu? Bani Israil. Kita ya dari Baqarah samina wa ata'na. Samina wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Baik. Nah, kemudian untuk menjadi khalifah yang baik dan sukses, Allah kasih contoh dengan 3 kisah dalam satu Baqarah. Coba, apa kisah pertama dalam satu Baqarah? Tentang Adam dan Iblis. Ya, Adam, Hawa dan Iblis. Apa yang kedua? Bani Israil. Yang ketiga, Nabi Ibrahim AS. Allah said, this is easy for you. Ingin menjadi khalifah yang sukses, pelajari 3 kisah ini. Kisah Adam adalah simbol seorang khalifah yang berhasil dan gagal. Berhasil ketika disuruh mengajar malaikat. Wa'allama Adam asma. Gagal ketika apa? Makan. Kata Allah, don't be like Adam. Tapi kalau kamu juga berbuat seperti Adam, ikutilah ke Adam. Setelah Adam berbuat dosa apa Adam? Yang kedua, jangan seperti Bani Israil. Bani Israil adalah simbol seorang khalifah yang totally gagal. Makanya tidak ada sebuah buku yang membeberkan kejelekan, kejahatan Bani Israil kecuali Quran. Coba Allah kasih kenikmatan luar biasa. Semua nabi dari Bani Israil, semua raja Bani Israil. Makanan langsung dari langit, itu pernah ada orang itu. Makanya yang saling sangat menarik, setelah Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun, dia selamat. Kemudian sekarang mereka terdampar di sebuah padang pasir di Sina. Oke? Nah, padang pasir kan tidak ada apa-apa, tidak ada teduhan, tidak ada sumber hidup. The first khutbah Musa yang kita harapkan apa dari Musa? Supaya bersabar kan? Sabar, kita harus selamat dari Fir'aun. Tapi aneh, kalau kita baca Al-Quran, Nabi Musa berkhutbah, wa idh najaynakum min ali Fir'aun. Yang pertama diingatkan, ingatlah ketika Allah menyelamatkan dari Fir'aun yang dulu membunuh bayi-bayimu, gitu kan, menghidupkan anak-anak perempuan, menenggelamkan Fir'aun. Kemudian apa? Disuruh apa? Disuruh bersyukur. Makanya ayat tadi, la'in syakartum la'azidanakum, itu dari Musa. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah. Memang kalau secara logik nggak pantas. Hidup di padang pasir, nggak ada sumber kehidupan, disuruh bersyukur. Syukur aja. It's not make sense. That makes sense. Betul nggak? Nah ini penting. Kadang-kadang kita kalau ditimpa malapetaka, itu lupa semuanya. Jadi huntu, gigi, lupa lipat mata, lipat semua. Ini aja. Allah not fair. Allah boleh. Kena lay off. Buat why me? Jadi nikmat-nikmat yang ada itu
jempol semua. Gimana? Makanya di sini Allah bikin pelajaran. Setiap kamu kena malapetaka, jangan lihat malapetaka itu. Lihatnya nikmat yang kamu miliki. Betul kan? Karena kalau kita fokus kepada malapetaka ini, pusing, stres. Tapi kalau kita lihat, kalau di masa kita orang dengan mati, dengan kanker, saya alhamdulillah sehat, gitu kan. Selalu jangan dulu saya ada istri. Yang pertama dengan bersyukur hati jadi tenang. Orang stres, distress masih ada komen tentang anak, tentang kerjaan semua. Makanya Nabi itu disebut Muhammad, the praise one. Karena selalu memuji. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kena malapetaka, bacanya Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dengan apapun yang terjadi, Alhamdulillah. Kalau yang baik, Alhamdulillah alladzi bihi tatimmu shalihat. Baik. Jadi Adam simbol khalifah yang berhasil dan gagal. Bani Israel simbol khalifah yang totali gagal. Apa penyebab kegagalan Bani Israel? 3. Yang pertama adalah syukur. Yang kedua, agama menjadi tempat perdebatan. Senangnya debat. Kalau diperintah debat. Maka Nabi pernah marah ketika ada Nabi bilang, suruh Allah telah menjadi kepada kamu naik haji. Lalu ada orang tanya, berapa kali naik haji? Nabi dia 3 kali sama orang tanya. Kalau Allah perintah ke sesuatu, laksanakan. Jangan tanya berapa kali. Nanti kalau bilang 1000 kali gimana kamu? Sudah rasanya. Ya. Yang ketiga, karena mereka materialistis. Orang Indonesia itu materialistis, hanya percaya pada dia luar dunia itu. Coba ya, baru diselamatkan dari Fir'aun tenggelam, dia para Mesir lagi nyembah patung. Apa bilang, Musa, enak Cina ini mah, Tuhannya kelihatan. Bisa kalau gitu bahasa begitu. Jadi kalau bahasa kita kamu goblok Pak. Yang menggelapkan Fir'aun itu siapa? Apa juga ini? Makanya Nabi kalau diuji sama kaumnya, selalu rahimahullah akhi Musa. Jadi muji Musa, mudah-mudahan Allah kasih rahmat Musa. Dia telah diuji lebih dari saya. Kalau kita jadi nabinya Bani Israel udah bunuh diri. Ya. Coba bayangkan dikasih makanan dari langit. Ingin bawang ya. Ya, marah sama. Minta apa? Bawang putih. Minta bawang putih, minta. Berarti apa? Nggak percaya. Kenapa? Takut kalau di langit nanti sekali lagi putus gitu. Padahal yang ngasih Allah kan? Berarti yakinnya nggak ada. Makanya kalau kita perhatikan, ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar di dalam gua, dan Abu Bakar lihat kakinya Abu Jahal dan Quraisy yang lain, Abu Bakar takut kan? Ya Rasulullah, kalau mereka bongkok gini kita kelihatan. Dan kalau untuk masuk ke
innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lihat ya, Allah bersama kita. Sekarang lihat Musa. Ketika di Fir'aun di belakangnya, laut di depan. Baik. Oh, inna lamudrakun. Musa, kita binasa sudah. Mau kemana? Ke depan jebur, belakang Fir'aun. Apa jawaban Musa? Kalla. No. Inna ma'iyya. Sesungguhnya bersamaku Rabbi Allah. Oh bedanya. Oh bakal apa tadi? Allah bersamaku. Baik. Ini apa? Aku bersama Allah. Bedanya apa? Ingat ya? Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Itu Nabi Abu Bakar. Tapi Musa bilang aku bersama Allah. Oh, okay. Cuma dia aja gitu yang dia sendiri. Bedanya apa? Orang kayak Abu Bakar disebut nama Allah sudah cukup. Inna Allah, misalnya Inna Allah. Bani Israel tidak percaya. Mesti Inna ma'i bersamaku. Dia lebih percaya sama Musa daripada Allah. Karena itu kelihatan itu ya. Enggak, makanya bahasanya lain. Allah Nabi membahasakan ke Abu Bakar sudah yakin belum ada. Disebut nama Allah sudah cukup. Kalau mereka enggak, Inna ma'i bersamaku. Karena mereka hanya percaya pada yang lihat. Baik. Namun Musa kabur ya Allah. Makanya bahasanya Allah sudah. Nah itu Bani Israil. Gagal. Ya. Nah, contoh khalifah yang berhasil adalah siapa? Nabi Ibrahim. Maka Allah Nabi katakan, "Wattabi'u millata Ibrahim." Ikutilah jejak Nabi Ibrahim. Baik, hanifan lurus. Karena Ibrahim ini adalah simbol manusia yang kepatuhannya luar biasa. Ya, sebelum menutup kita lihat Allah mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu. Ingatlah ketika Allah mencoba Nabi Ibrahim. Fa'atamahunna. Baik, dia pas tes. Fa'atamatnya bukan hanya pas, dia berusaha. Jadi kadang-kadang orang itu misalnya berhasil dia ujian, tapi asal aja. Lulus tapi asal aja. Tapi dia akan disempurnakan. Spesifik. Baik. Diuji ketika lahir. Ketika lahir oleh ibunya ditinggalkan di gua. Karena zaman itu kan dibunuh orang bayi lahir. Baik. Kemudian dia harus berhadapan dengan Namrud sendirian yang menghancurkan semua patung itu. Baik. Kemudian mesti dibakar. Baik. Begitu mah. Ya Allah, ayat Islam itu benar. Api ini panas. Itu aja. Ketika Jibril datang tadi kamu dilemparkan, itu karena apinya itu Pak besar sekali. Itu di jauh, bisa di-streaming. Ketika datang Jibril, Ibrahim, do you need me? He said, you? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ready Ibrahim. Dia nggak tahu bahwa nanti api jadi dingin kan? Gitu kan? Kemudian ketika umur 80 tahun ingat ya, dengan pada pasti disuruh sunat. Kamu orang mana? No, I know ya sunat, but can you stop for my son? Kemudian tidak ada alasan apa alasannya? Ada besok. Ada alasan. Jadi kita kan kadang-kadang ada kita alasan. Termasuk dalam film. Apa aja kita ada cari alasan. Ibrahim kalau dia cari alasan bisa kan? Pasir dengan pisau. Ya, dia cari apa? Cari itu katanya tulang bekas tulang daging. Gede biasa.
Kemudian dia doanya selalu Rabbi habli minas solihin. Minta dikurnia anak. Dikasih anak. Anak lagi lucu-lucunya disuruh apa? Sembelih. Ya Allah, tidak benar. Karena kalau Ibrahim nanya aja boleh kan? Mimpinya terus 3 malam. Kan bayangkan itu sebuah seorang ayah. Lama punya anak. Anak lagi lucu. Ngomongnya gimana? Sulit. Tapi akhirnya dipanggil anak. Kalau misalnya disuruh perang anaknya kan enak. Mati syahid. Ini mah enggak. Suruh dia yang bunuh. Bisa aja malam-malam dia lagi tidur. Gelap kan kelihatan. Ya, ambil anak. Dan ini Allah fil manami anni adbahu. Nah, saya mimpi beberapa kali. Saya suruh membunuh kamu. Dan sekarang kalau kita panggil anak kita gimana jawabannya? Ya, di los bermain. What did you eat last night? Saya kata, kenapa Ibrahim mesti manggil anaknya? Karena dia ingin tahu Allah menerima doa dia. Dia mengharapkan anak yang soleh. Anak saya soleh. Apa jawaban anak? Dia bilang, ya sembelih aja saya. Ya abatif al-ma tu'mar. Jadi buat Allah asli. Ambilnya yang bilang sembelih. Maksudnya apa? Ayah ini bukan perintah ayah, bukan perintah ibu, ini perintah kami ingin Allah. Dia juga mengatakan ya Allah, kalau sebelum disembelih suruh dicopel matanya, telinganya, nyampe. Baik. Kemudian ketika mau dipotong, disuruh apa? Diikat yang keras. Takut ayah saya gerak, ayah juga nggak mampu. Makanya ketika Ismail sudah di bawah, itu burung semua alam sekitar menangis. Doa semua. Baik. Maka bilang falamma aslama, ketika dua-duanya sudah menyerah. Makanya disebut Islam aslam. Baik. Dan Nabi Ibrahim AS ketika memotongkan itu kata Ismail, ayah buka baju saya. Kenapa? Takut nanti ibu lihat darah, tak kuat ibu. Bukan. Kemudian ketika mau dipotong ini, ayah tebarkan saya balik ke. Saya takut ayah melihat mata saya nangis, menjerit, ayah akan jadi. Makanya ketika dimasukkan gini kan, pisaunya nggak bisa potong, dilempar ke pisau. Marah dia. Kenapa marah dia? Karena dia tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Nah, kita mesti gitu, bisa ada perasaan kalau misalnya kita ingin salat Jumat, for some reason ada kerjaan yang sudah tinggal karena gitu kan, jangan sampai alhamdulillah. Nah, saya ada sakit. Jadi para salat orang dulu itu jangan salat jamaah di masjid. Kadang-kadang ketinggalan sunnah aja nangis. Ketinggalan kebiasaan baca Quran misalnya hari ini sampai ke nasbi nangis. Ya, rasa sedih. Makanya dia kan pisau ngomong, Ibrahim kenapa tadi marah tadi? Jika saya ngambil bisa melaksanakan perintah Allah. Ingat kamu dulu waktu dilakukan ke dalam api, ya? Kenapa api nggak bakar? Karena Allah tidak mengizinkan, sama juga. Baik, tiba-tiba dia tahu habis. Ya, Jibril datang bawa 2 kambing. Baik, laqad saddaqta ru'ya Ibrahim, you did fulfill. Baik, jadi itulah inti pada surat Al-Baqarah.
Ini saya menanyakan apakah betul dan minta keyakinan dari surat Al-Quran yang mengatakan bahwa bangsa Israel dikasih makanan dari langsung. Adakah ayatnya? Ada ya. Manna wassalwa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Aku turunkan dalam manna. Manna itu artinya semacam daging kayak bekakak ayam gitu, udah jadi matang. Salwa manisan, buah-buahan. Bayangkan, kamu sudah jelaskan. Zaman Nabi Isa Pak ya? Musa. Bani Israel. Musa. Zaman Musa. Ini bukan ke Nabi Musa tapi ke umatnya saya kan. Umatnya Oleh zaman umatnya ya. Umat Musa tidak ada. Jadi lagi sama-sama, Iya. lagi ada pada pasnya. Kan akhirnya kan disiksa berisian yatihuna fil ardh 40 tahun itu dia artinya los. Bisa gini, kita dari sini mau jalan ke San Francisco, udah capek, belum sampai juga tidur. Besoknya di area lagi 40 tahun di upgrade, betul gitu aja. Karena mereka tidak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan setelah itu setelah Musa, lalu dulu dia pergi ke Baitul Maqdis. Dan waktu itu memang Baitul Maqdis dikuasai oleh Roma. Ada orang-orangnya jahil-jahil. Inna fiha qauman jabbarin. Musa, idhab anta wa rabbuka. Musa, kamu pergi sama Tuhan kamu. Kami tunggu di sini. Kan ngomongnya juga kan itu Tuhan kamu dan Tuhan kamu. Makanya dalam perang Badar, ketika Nabi musyawarah sama sahabatnya, salah sahabat namanya Mikdad bilang, kami tidak akan berkata seperti perkataan kaum Nabi Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu. Tapi ya Muhammad, pergilah kamu dan Tuhanmu, kami bersamamu. Gitu kan? Makanya oleh Allah tidak dikasih. Makanya orang Yahudi klaim bahwa Kudus adalah bumi kami, kamu nggak mau dulu. Iya, itu nggak mau. Ya. Lagi pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Kita semua tahu bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa kita orang Islam seperti makanan di atas meja. Realitanya sekarang, kenapa sih mesti kita yang harus jadi korban? Semua orang membantainya, membunuhnya dan sebagainya. Why we are? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa seperti misionaris? Misionaris, dia tidak ceramah di dalamnya, tapi dia outside. Apa yang membuat kita tidak berani untuk ke sana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Tadi yang dimaksud adalah ada sebuah hadis kata Nabi, ini Islam lagi jaya. Nabi kata ngomong Islam lagi jaya-jaya. Hampir semua negara Arab sudah dibawa Islam. Kata Nabi, nanti akan datang suatu masa di mana umat Islam itu seperti makan, seperti hidangan. Al-Kirim yang makan macam-macam binatang, semua menggerogoti gitu. Sahabat kaget. Amin qillatin, apa
menjadikan kau adalah sebagai umat yang pertengahan, balance, middle umat. Jadi ini semacam apa? Penghargaan oleh Allah sebagai titel. Kan? Setiap Allah mengasih suatu blessing, penghargaan, come with it what? Kalau kita diberikan suatu jabatan, diberikan suatu nikmat, itu biasanya apa? Ada apa? Responsibility, tanggung jawab. Makanya ayat berikutnya apa? Litakunu syuhada, agar kamu menjadi saksi. Maksudnya apa? Maksudnya nanti hari kiamat nanti mungkin banyak orang-orang non-muslim tempat mungkin sepekerjaan dengan kita. Dia protes, ya Allah, is he Muslim? I don't know he's Muslim. He work with my company, but I never see him pray. When we have party, he drink too. He lie, he cheat. Right? He have girlfriend. Jadi maksudnya apa? Dalam kehidupan kita supaya sukses, right? Ketika kita ngomong, ketika kita bermuamalah, kita membawa Islam. Jadi benar kita sama kita. Jadi ketika orang, I want to be like Pak Dadang. You know, he's nice man. He's very good family. Right? He never cheat me. That's the meaning syuhada, jadi saksi. Karena kalau enggak, malah kita jadi bumerang. Jadi membuat fitnah. Karena kita lah orang jadi nggak mau masuk Islam. I don't know what to be like. It's always fighting. Itu kan? Nah, makanya kan kata Muhammad Abdul, keindahan Islam itu tutup dengan siapa? Dengan tingkah laku orang Muslim. Gitu kan? Namun demikian, setiap civilization, agama, budaya, itu kalau mati-mati mau. Coba, budaya Romawi habis, Persia habis, Sanskrit habis, semua habis. Islam nggak bisa tetap benar. Paling pun kayak bunga, lagi apa? Lagi layu. Sekarang ini kita lagi layu. Dan biasanya oleh Allah sengaja diuji terus. Karena kalau umat Islam tidak diuji di Mekah, Islam akan berkembang tadi. Karena makanya di Mekah nggak ada orang hipokrit, ada orang munafik. Karena orang munafik itu maksud Islam maksud dapat keuntungan kan. Dan orang Mekah kalau masuk Islam apa? Malah termasuk itu hidupnya, disiksa macam-macam kan. Jadi benar-benar ujian. Nah kita ini lagi uji. Dan ini biasanya tanda-tanda keemasan yang akan kembali. Makanya kan Allah mengatakan dalam Quran disebut hasiban nas an tuhan yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira Allah akan membiarkan mengatakan aku beriman tanpa diuji? Tapi Allah menggunakan kata yuftanun. Kan ada bahasa Arab ada namanya imtihan bala. Tapi di sini yuftanun dikata-kata fitnah. Fitnah itu kan fatana. Fatana itu adalah alat untuk membakar tambang. Kalau kita ada tambang emas supaya jadi 24 karat, tinggal apa itu? Dibakar. Sampai yang kotor semua hilang. Maka demikian juga kalau Allah ingin membangkitkan umat Islam, dibakar dulu. Ujian di mana-mana. Tanpa perjuangan Bilal, Suhail dulu ya, Islam mungkin. Yang terakhir, bedanya antara kita dengan sahabat. Nabi itu ketika Hajjatul Wada, pidato terakhir, lebih takut. Maka Nabi tanya, hal balagtu, sudahkah aku sampaikan? Hal balagtu, sudahkah aku sampaikan amanat ya Allah? Sudah ya Allah, sudah. Tenang lagi. 3 kali namanya. Akhirnya apa? Kalau syahid itu umum. Hendaklah orang yang sekarang hadir di sini menyampaikan yang tidak hadir. Orang yang hadir menyampaikan yang tidak hadir. Ini kata-kata ini oleh sahabat dianggap serius. Maksudnya apa? Apa kami ini
25.000 sahabat. Kan? Tapi yang meninggal di Mekah dan Madinah itu di Madinah namanya Baqi. Mungkin sekitar 25 sahabat yang dikumpul di situ. Di mana? Di Mekah mungkin 20 sahabat. Jadi yang 100 mana meninggal? Di Turki, di India, di Afrika, Cianjur. Maksudnya apa? Dia carry the message. Iya, nyebar. Tapi betul apa tadi bilang tadi? Dia tak carry message. Iya. Betul nggak? Masjid kan? Jabatan baik. Nah, zaman dulu sahabat itu kalau masuk kampung 3 bulan masuk Islam semua. Padahal nggak bisa bahasa mereka. Orang Hadramut yang datang ke Indonesia itu dulu nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia lihat Islam dalam kehidupan mereka. Ada namanya Habib Muhammad Aidrus. Itu orang kaya dulu di Yaman, di Hadramut. Itu kalau ke Indonesia bangun masjid, ke masjid di Jakarta tempat saya misalnya, di Jakarta, ya, di Krukut, di Surabaya. Nanti kalau sudah bangun masjid, beberapa tempat itu udah lagi ke Hadramut, ke Yaman, bawa imam, dan imamnya selalu single supaya kawin sama orang Indonesia, nggak baik lagi, pinter gitu. Masih muda gitu. Di antaranya kakek saya, Maisa Ijobat. Jadi kakek saya itu salah satunya yang dibawa ke Indonesia, kawin di Jakarta sama orang Betawi, perempuan Aisyah. Kemudian kena masjid di Jakarta belum ada imam, dipulangkan. Dan dia punya anak banyak. Nah, di antaranya anaknya ayah saya. Nah, ayah saya umur 7 tahun dibawa lagi ke Hadramut. Dari sana jadi hafiz jemran, terus balik ke umur 20 tahun pulang. Kan 7 tahun bahasa Sundanya nggak bisa hilang. Bulan belum ulang lagi bahasa, mulai lagi. Kata ibu saya itu belajar gitu bahasa ngajar mulai. Itu kan punya saya kemudian ada lagi nama anak saya nama Hasan Abdullah, alhamdulillah semua juga jadi dakwah. Kemudian adik saya namanya Abdullah, dia punya anak, dia lulusan di Azhar, sekarang di DKI, kenal gitu kan. Terus. Baik. Ya. Kenapa? Karena tadi itu. Makanya kalau ente ke Indonesia, jadi ada masjid yang bentuknya sama. Coba ente misalnya di Jakarta ya, di Koja, di Jakarta. Ente ke Semarang, Surabaya, ada masjid bentuknya sama. Jadi dia arsiteknya kan. Sama. Jadi sama yang ada Hadramut. Makanya di dilestarikan sekarang kayak tempat turis. Kalau Prakarta menaranya bentuknya sama. Jadi rubah-rubah itu orang Habib Muhammad Idrus nggak punya rumah. Subhanallah. Meninggal di Surabaya. Ada kuburannya. Katanya dia bangun lebih di sekitar 160 pasang. Bayangkan itu. Dia sudah meninggal sekarang. Gak punya rumah. Masjidnya halanya bukan. Ya. Ada inspired apa membuat kita semangat ya? Contoh di sosmed. Dia kalau nggak salah orang India atau Bangladesh semacam itulah. Ini yang saya suka sekali. Makanya kalau menurut saya, maaf kalau aku salah bicara, untuk kita di sini kalau buat saya kita orang Muslim, tapi belum sejati. Saya ingin seperti Muslim yang sejati. Contoh orang Bangladesh tadi, dia bagaikan mendudukan suatu banteng. Dia temuin seorang Kristiani yang sangat fanatik. Dia bisa tundukkan begitu lemah. Artinya dia keluar daripada kita ini loh. Let's go out gitu loh. Kadang-kadang saya berpikir kalau aku bisa lebih dari model Pak Joban, subhanallah. Saya ingin keluar gitu loh.
nggak kita ini. Itu yang saya kadang-kadang luar biasa. Ini yang maksud saya. Let's go out gitu. Karena kita kan udah Muslim secara Iya. ya. Tapi begini juga, setiap orang juga itu ada kemampuannya, ada kapasitinya. Baik, jadi tidak semua sahabat itu ingin Abbas, Umar, sahabat-sahabat lain. Ada yang bisnis macam-macam. Baik, jadi sebenarnya dalam dakwah itu tidak semua orang mampu berdialog. Kalau kita bahas ini juga nggak bisa mengerti. Kita kulun yang malu adalah syakilati Allah. Semua bekerja dengan profesinya. Dengan profesi itu kita bisa dakwah. Kalau saya dokter misalnya, dakwah dokter bukan sama. Ada pasien, tulis di wajah Bismillah. Kemudian dia ngomong ini yang menemukan bukan saya Allah. Kayak Yusuf alaihissalam, Yusuf itu kan dia tahunya apa akhirnya apa? Mentawilkan mimpi. Tapi sebelum dia mentawilkan, dia dakwah dulu. Ya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang tadi nanya itu bukan hanya tahu tentang tawil mimpi, ada ilmu yang disampaikan. Itu kan Misi. ya, atau kita being good Muslim. Ya, itu yang misi. Gitu kan. Jadi ketika saya di kemarin itu ada seorang perempuan dari Uzbek, itu masuk Islam karena tiap weekend dia suka tinggal sama perempuan Pakistan temannya di Universitas Washington dan diajak karena dia di sini kan tapi di Uzbek di Rusia, bukan Uzbek, orang Rusia. Jadi terus datang sama saya mau belajar Islam, belajar dia. Setelah 3 bulan dia bilang I'm ready. Saya tanya apa yang buat menarik kamu masuk Islam? Dia bilang her family, my family. Jadi ketika dia tinggal sama temannya itu dia lihat Islam. Bilang dia good family, peaceful. I don't have. Jadi orang tua dia selalu banteng, selalu pukul ibu saya. Right, I want to be like them. Right? Jadi si family tadi itulah yang membuat dia masuk Islam. Demikian juga kita. Gitu kan? Kembali pada sahabat tadi. Sahabat banyak kan orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia itu belajar. Orang tapi tidak kan kok jujur. Iya. Gitu kan? Karena kalau terlambat bayar mau bayar interest, kan riba. Sedangkan sebelumnya kan ada Portugis, selalu pakai interest kan. Ya. Kadang-kadang barang-barang salah ketika jalan itu aja, kalau daftar salah tinggal aja dagangnya pasti dia salah. Nah itu Kan gitu. Jadi Quranic walking kita bisa lihat. Iya. Nah sama juga kita juga ya, dengan akhlak kita itu lebih kuat untuk bisa berdakwah. Nah yang mampu kayak Zakir Naik kayak itu ya dengan itu. Itu ya kita juga. Jadi semua dan juga penting itu kadang-kadang karena kita nggak mampu atau nggak sama kadang-kadang kita mau ngomong. Jadi kalau kita ngomong orang bingung. Lain kadang-kadang kena ada CNN aja ya bukan interview. CNN kadang-kadang malah menjadi ini Islam. Malah jadi betul. Karena individual ilmunya keluar. Makanya yang kita mesti arahkan anak-anak kita. Iya. Karena anak-anak kita ini dia nggak ada masalah bahasa, culture. Kalau ngomong relevan, dia ngerti dia. Itu kan. Kita kalau ngomong bahasa Inggris, orang Inggris Allah, boleh sih. Pasti. Ya, excuse me. Ya. Ya semoga tuh kalau kita ini ada adik dari Mbak Eka Maria, mohon doa untuk Upit dunia Biati dan sakit. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabban nas
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Terus 3 hari kita kurangi jam 1 ya. Insyaallah. Bikin barbecue kan? Jam 1 juga. Ngopi. Kopi. Nggak ada gulanya, Fit. Kopi nggak ada gulanya, Fit. Silakan aja. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Semoga bermanfaat. is my brother.